ketahanan virusnya sendiri antara Igotafit dengan yang kemarin sebelumnya Kang Rian tuh tanam itu lebih tahan mana? Yang pertama kalau lihat dari buah tuh gede. Bentuk buahnya. Bentuk buahnya gede, dari warna cerah, terus panjang. Buahnya panjang gitu, sama tonasinya tuh kena lah. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Emang betul-betul Kang Udin? Betul sekali Pak. Selain yang disebutkan dari Kang Rian tadi, itu sebagai petugas nih saya tanya, ya, Pak. Kelebihannya itu yang di lainnya itu ada lagi nggak sih kayak Igotafit ini dibanding dengan varietas lain setahu Kang Udin ini? Ya mungkin hampir sama sih Pak apa yang telah disebutkan sama Kang Rian tadi. Pertama yang paling unggulan dari ketahanan virusnya itu Pak. Ya, jadi jelas, misal ya. kalau kita pakai varietas lain tuh nanti bakal kecil itu Pak antara yang Igotafit sama yang varietas lain. Sama-sama tahan virus, Sama-sama cuma tahan lebih virus, tahan yang Igo kan? lebih tahan yang Igotafit. Gitu ya? Iya betul Pak. Kalau misalkan seperti layu atau patek atau apa sekarang itu apa lalat buah ya? Lalat buah. Banyak juga ya kan? Banyak sekarang juga. yang menyerang di tanaman cabai kan itu kan? Iya lalat Betul, buah. Pak. Bukan virusnya lagi, Bukan virusnya. tapi ke ini ya ke layunya Ke itu layu. atau ke ini. layu, lalat buah seperti itu Pak. Ini kalau Igotafit sendiri gimana sama itu? Kalau Igotafit ya seperti biasa umum, nggak kayak varietas yang lain, agak tahan gitu. Wajar lah kalau 1-2 kena. Iyalah, bener kan? Iya. Karena yang namanya tanaman itu kan juga makhluk hidup. Iya, makhluk Pasti hidup. kan seperti kita lah, Iya. manusia. Iya. Kadang betul. ketahanan tubuh kita itu fit, kadang enggak. kurang enak badan. Nah, itu itu betul. kan pasti kan agak masuk angin Iya. atau apa kan, wajar lah. Tapi nggak sampai ibaratnya itu kalau orang itu opname ke rumah sakit kan. Iya. Nah, ibaratnya gitu ya Kak. Kita Iya. hanya pakai apa? Di apa itu Pak istilahnya kalau bahasa Kerok. sini? Dikerok. dikerok aja, Diklik, cekap, Pak. ya, udah cekap kan? Udah cekap. cukup, udah sembuh, Iya, kerja lagi. kerja lagi. Kalau varietas lain mungkin harus opnam dulu Iya, berapa harus. bulan. Mungkin di Agak IGD. ribet lah Di prosesnya. ICU. Bener. Lebih Iya. mahal lagi, Iya. bengkak lagi Pak. Bener, makanya gitu ya. Berarti dengan penggunaan varietas yang tepat, memang sangat menentukan tingkat keberhasilan. Juga faktor pendukung tentunya ya Kang faktor Udin ya. pendukung, Selain tadi ya kuatan virus, kemudian ya bobotnya ada. Bobotnya ada, Pak. Ya, oke. Dan saya dengar-dengar tuh kemarin juga tahan patek Pak. Patek? Di daerah sini, maksudnya di lahan sini tuh nggak ada yang kena patek yang untuk Igotafit itu Pak. Gitu ya. Hmm. Padahal kalau setahu saya cabai apalagi keriting itu kalau Iya. sudah kena patek, waduh wassalam. Susah itu Pak. Wassalam. Wassalam deh itu. Susah, iya. Ya bener loh itu loh. Benar Pak. Sekali. Belum ada yang kuat loh itu. Belum. Apa patek dah. Iya. Khususnya patek ini loh. Susah Itu patek. jenis keriting apapun loh ya ini. Iya, Kita kan bicara ini kan cabai yang keriting kan. Keriting. Jenis cabai keriting apapun ini setahu saya ini di mana-mana saya kan sering keliling-keliling itu. Ya lihat-lihat tanya-tanya petani banyak itu. Waduh. Iya. Nggak kuat Pak sama Iya. patek. Ternyata Patek. Igotafit kuat ya di sini. Ya? Lumayan tahan Pak. Kalau di yang lain kan Udin. Selain ini daerah mana? Cijagang ini ya. Cijagang, Pak. Cijagang. Ini Cikalong. Cikalong Kulon. Cikalong Kulon Pak. Misalkan kalau Cikalong mana? Etan ada? Cikalong Ada. Wetan Wetan sudah ada. beda kabupaten Pak. Oh beda kabupaten. Kalau secara umum di Cianjur Kang Udin ini apa memang serangan patek itu sudah mulai merajalela ya? Termasuk sangat besar Pak untuk serangan patek tuh. Apalagi di musim, walaupun bukan musim hujan, musim kemarau juga rentan Pak. Ada juga? Ada juga di musim kemarau untuk Iya, serangan iya, patek iya. itu. Berarti ini Kang Rian bisa diinformasikan kepada saudara-saudara kita, Iya. teman-teman kita petani cabai Petani khususnya itu, cabai. hati-hati loh, awas loh. Itu serangan patek sekarang sudah mulai Iya. merajalela. Mulai ya, merajalela. udah mulai mengganas istilahnya. Ganas, Pak. Ya, Ganas. jadi tentunya dengan pengalaman Kang Rian tadi ya, benar kan Iya. pakai varietas yang memang lebih tahan. Iya, lebih Berarti kan kelebihan yang belum dimiliki yang lain. Iya. Termasuk Belum dimiliki varietas yang lain. Nah, kalau secara warna buah oke ya. Oke, Kalau Pak. menurut konsumen gimana, Kang? Di Konsumen pasaran? juga tertarik dari warna, dari bobot, panjang gitu. buah, jadi kebesarannya buahnya itu sangat tertarik gitu Pak. Jadi Sudah memenuhi kriteria pasar ya? iya, sudah memenuhi kriteria. Banyak yang suka lah, memang juga. Itu dari konsumen ya? Dari Yang konsumen. bilang misalkan kan Iya. ibu rumah tangga bisa, Iya. atau swalayan atau apa rumah makan mungkin kan menggunakan itu juga kan? Iya. Kalau dari
ini Kang, dari komen pedagang atau kalau di sini apa? Bandar ya? Bandar. Oh, Bandar. Kalau di Jawa Tengkulak. Ya, kalau di Jawa sama di sini juga Tengkulak. Apa ya? Iya. Bandar sih Pak. Bandar ya. Kalau menurut beliau-beliau ini komennya gimana tentang kriteria nih kondisinya Igo Tafe sendiri? Bagus juga Pak komennya. Senang juga ya? Iya, senang juga dia dikasih varietas yang Igo Tafe itu. Karena ya yang tadi juga bobot kena, besar, warnanya bagus glowing lah. Jadi pada suka lah. Lebih ya Kang, kalau nggak salah lebih tahan ya, lebih tahan. Kan misalkan kalau varietas lain kemungkinan itu kalau agak disimpan 1 hari 2 hari, kan misalkan ibu rumah tangga nih beli 1 kilo atau 2 kilo dibawa pulang itu kan nggak habis sehari kan? Nggak habis sehari, biasanya betul, kan, Pak. Ya istrinya Kang Rian juga sering beli cabai kan tentunya. Sering, beli cabai atau cabainya sendiri kan ya. Iya. Itu misalkan mau dibuat sambal atau apa olahan masakan dan lain-lain itu lebih tahan simpan gitu ya. Lebih tahan lama. Besok sehari 2 hari lagi masih tetap nggak begitu apa ya? Nggak layu. Bener itu masih tadi. Segar. Fresh lah Pak cabainya itu. Betul. Ya itu yang ingin saya tanyakan karena pengalaman saya, istri saya, mertua saya itu sebelum dulu tahu saya itu juga Igo Tafe kan belinya keriting yang merek yang lain. Itu ternyata disimpan di kulkas pun selang 2 hari kita mau ambil buat olahan masak udah busuk. Iya. Terus peot Pak. Betul, berarti kayak warnanya udah berubah gitu. Iya. Bener kan ya? Bener kan? Iya. Betul. Berarti kalau sekarang gini, Kang, saya mau tanya gini. Penting sekali Kang Udin karena sebagus apapun varietas, sebagus apapun kita membudidayakannya, kalau petani nih ujung-ujungnya kan duit. Betul. Ini kan ujung-ujungnya kan duit. Iya. Ya kan? Kan tujuan pertama ke situ. Betul kan? Contohnya kan dapat duit. Iya, dapat duit. Sama pengeluaran biaya sama, misalkan 10 juta gitu kan. Iya. Tapi dapatnya ini hanya 15 juta, tapi kalau Igo itu lebih dari itulah. Ini kan yang dicari kan? Iya. Itu kan menentukan juga dari varietas. Harganya tinggi pun kalau produktivitasnya juga rendah karena kurang tahan sama penyakit kan percuma saja. Iya. Sekarang mau tanya pengalaman Kang Rian sendiri. Dengan sekarang tanam sudah 2 kali nih ya? 2 kali, betul. 2000 pohon ya? 2000 pohon. Itu ini berarti sudah kedua kali Kang? Yang kedua Saya kali, Pak. tanya yang pertama. Oke. Sudah dialami kan? Udah. Perawan kalau di sini ya? Perawan. Lahan perawan ya? Lahan perawan. Kalau yang kedua itu janda Pak. Janda ya, janda pertama ya berarti. Janda pertama. Nanti tanam ketiga, janda kedua. Janda kedua Pak. Ada janda 3, janda 4 gitu ya? Iya. Ya janda nggak laku gitu ya? Jatahnya 4 Pak. Oh gitu ya? Nanti kalau nggak ada yang perawan, janda aja dia. Iya, dikasih ke Udin. Bujang lapuk dia. Udah 26, belum nikah. Aduh. Ini 23, udah punya anak. Nah, Klaster saya. Aduh. Bukan kalah seter. Kalah duit. Kalah ini. Bisa harus tanam cabai kalau lah, selain jadi petugas, tanam sendiri. Tanam sendiri, betul. Igo Tafe, ngikuti Kang Rian. Betul. Iya kan? Betul. Jangan punya promosi saja. Oke, kembali ke itu. Istilahnya kan analisa usaha tani ya, Kang Udin ya. Nanti barangkali bisa dibantu Kang Udin juga menjelaskan ya secara umumnya. Yang saya yang tanya itu yang real yang sudah dialami Kang Rian saja. Kalau kita nanti mengasumsinya kan berandai-andai nih. Oh, misalkan sekian dapat sekian itu hanya teori. Tapi ini kan praktek. Yang saya tanya yang kemarin yang perawan itu. Iya. Kan biayanya kalau yang perawan dengan yang janda tentunya beda ya, Kang? Beda, Pak. Beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang perawan itu beli pupuk kan, beli musa, semua obat-obatan, olah lahan itu. Kalau yang kedua mah kan nggak usah beli musa lagi. Oh, berarti kalau yang namanya perawan pertama kali itu semuanya serba fresh. Serba beli awal gitu ya. Beli awal. Modalnya betul. ada dulu ya. Ada dulu, betul. Oh, ya udah, taruh lagi nih. Biaya antara pertama atau perawan dengan janda ini kan lebih banyak di perawannya ini kan ya, di pertama Pak. Ini. Iya. Oke, katakanlah yang pertama ini. Dari semua kebutuhan itu, Kang. Dari mulai benih lah tentunya ya. Kebutuhan 2000 pohon itu kan benihnya berapa, pack,
kemudian itu dari pupuk, pestisida, udah kan tenaga juga kan Kang ya. Tenaga. Itu secara global aja, nggak usah dirinci. Secara global itu butuh berapa modalnya? Kisaran kemarin saya 10 sampai 15-an lah. Yang untuk 2000 pohon ini? Iya, yang dari awal itu pertama itu. Pertama kan ya? Iya, pertama. Sekitar 10 sampai 15 10 juta. sampai 15. Taruhlah kalau cabai keriting ini yang igu ini satu pohonnya bisa menghasilkan berapa ya, Bang? Berapa kilo maksudnya? 1 kilo juga bisa, Pak. 1 kilo 1 bisa? kilo, 1 pohon. Bener gitu kan? Bener Pak. Jadi untuk potensi Igotaf itu paling rendah itu cuma 8 on sampai 1,2 kilo Pak per pohon. Iya. Oh, 8 on, 800 on, berarti 0,8 kilo ya. 0,8 kilo Pak. Sampai 1 kilo 2 gram. Ya, ambillah On. sama apa kita sama persepsikan seperti Kang Rian, 1 kilo lah. 1 kilo. Kan kemungkinan di pohon yang sana ada agak lebat, Iya, ya bener kan? lebat, betul. Di sini agak kurusan. Kurang. Kita ambil rata-rata 2000 pohon ini, ambillah taruhlah per pohon 1 kilo 1 ya. Kang, kilo, ya. betul. Terus harga yang sekarang ini sampai berapa? Menurut Kang Udin sama Kang Rian, tahu nggak di pasaran yang kemarin jual itu loh? Yang kemarin yang Iya, pertama itu kemarin ya. yang sudah panen itu. Rata-rata di atas 20 sih, Pak. 20.000. Harga 20.000. Saya yang paling kecil itu kemarin jual per kilo 18.000. Paling rendah. Paling rendah 18.000. Kebanyakan kemarin saya jual 20.000. Yang kemarin. Yang kemarin iya. Pernah nggak ada harga cabai yang lebih dari itu? Pernah Pas harga bagus gitu. pas harga bagus. Nyampe berapa, Kang? Nyampe 30 kemarin. 30 nyampe? Pengalaman saya ya. 30.000. Ya udah. Lagi-lagi kita ngambil rata-rata aja. Iya, Pengalaman rata-rata. yang kenyataan kemarin kan? Kenyataan kemarin. Ambil 20.000 Yang foto. 20.000 per kilo. Betul, 20.000. Berarti kalau ada 2.000 pohon, ya, per pohonnya sekilo, berarti kan 20.000 nih. Iya. Nah, dikalikan 20.000, 20.000. dua dikalikan berarti Kurang 2.000 pohon itu berapa kilogram? 2 ton 2 Pak. ton Dua kan? ton. 2.000 Dua kilogram kan? Iya. Berarti 20.000 dikalikan 2 ton Pak. 2 ton. Dapat uang berapa itu, Kang Udin? Kira-kira 40 juta Pak. 40 juta. Iya. Dari modal pertama. Pertama. Pertama lo ya, tapi Iya, pertama. yang dikeluarkan hanya 10 sampai 15 juta. 15 juta. Artinya kan ada keuntungan 50% lebih dibanding. Lebih itu Pak. Iya. Nggak salah. Beliau ini pilih itu gitu. Karena Iya, memang betul. pasarnya di sini kan memang rata-rata itu kayak yang dicari. Makanya serumit apapun tadi ya tetap dikejar ya Kang ya. Iya, tetap dikejar. Pakai Igotaf lagi. Iya. Coba pakai yang lain kemarin. Jangankan 40 ya. Gitu. Ngembalikan modal aja mungkin ya kan. Apa-apaan. Mungkin lo ya yang dialami kan begitu ya. Iya. Sekarang itu kan kalau usaha dari kemudian ini Kang dijualnya kemana itu? Kalau penjualan saya daerah-daerah Cikalong aja sih, Pak. Di daerah pasar-pasar sini Pasar-pasar Cikalong, Ke- seperti Tengkulak Cikalong. ya? Langsung diantar ke sana gitu ya? Iya, langsung diantar ke sana. Ada nggak yang kadang-kadang ini ya? Kadang-kadang kan kayak bandar kayak Tengkulak atau Pengepul itu kan saking dia butuh itu kan cari dia kan? Cari. Nah, biasa kan sudah punya langganan kayak petani-petani yang berasal ini kan apa tanaman cabemu apa Igotaf itu kapan panen kadang-kadang kan gitu baru Iya. tanam aja Iya. kadang-kadang panennya kapan gitu kan Terus kan. barangnya kan kadang-kadang kosong gitu ya Mm-mm. itu kalau menurut ini bandarnya itu dijual di lokalan aja sepengalaman Kang Rian Kang Udin ini atau keluar kota jualnya hasil dia beli. Oh kalau biasanya mah ada yang sebagian itu tergantung dari tonasi sih Pak. Maksudnya dari berapa dia tuh stok ada. Misal kalau memang stoknya cuma sedikit lah, dia paling dijual di lokalan Oh sekitar, ya Pak. untuk lingkup Lokalan ya aja. memenuhi kebutuhan gitu ya. Betul. Tapi kalau memang itu ada stok yang berlimpah, biasanya dibawa ke pasar induk Pak. Setahu Kang Udin nih kembali ke Kang Udin dulu lah. punten, Ya, Kang Udin. siapa? Kan sebagai petugas ini kan, Iya, Pak. tentunya kemana-mana kan tidak hanya di sini saja. Betul. Kenal bandar-bandar pun juga banyak kan. Betul Pak. Kalau komen mereka itu Igotaf ini untuk kirim jarak jauh itu gimana menurut mereka? Termasuk bagus sih Pak soalnya kulit dari Igotaf itu tebal Pak. Jadi ketika keras ya? keras. Jadi ketika kulit tebal dan keras itu mempengaruhi daya simpan Pak. Jadi bisa untuk jarak jauh itu masih aman lah. Gitu Dan di ya. pasar itu nggak cepat peyat tadi Pak. Nah. Jadi Benar. Masalahnya itu kadang-kadang kan mereka itu memperhitungkan biaya kan. iya ya Pak. Belum nyampe
lokasi, Udah tapi peot. Udah di tengah jalan. peot. Ini Betul. ada satu pengalaman. Kemarin saya punya petani Igutavi di dataran rendah itu di daerah Kulon Progo, Jogja. Ya. Kalau boleh nanti dipraktekkan. Bener apa enggak, tapi sudah dipraktekkan. Pengiriman jarak jauh tadi yang saya omongkan tadi, kalau yang lain dikirim itu sampai sana misalkan sudah agak lembek ya. Baik. Sudah agak lembek Betul. gitu ya. Itu kalau di apa ya, bahasa Sunda itu kalau diciprati Kepiur. kepiur air Kepiur, itu Pak. dia nggak mau ngembang. Tapi kalau Igutavi itu sampai lokasi misalkan agak kena panas ke ungkep apa itu kalau Iya. mobil kan ditutup itu Iya, kan ketutup. apa lembab ya kan. Kebengep. Kalau orang kan itu kan gerah ya. Biasa kan mempengaruhi tingkat kelembapannya ini. Iya, betul. Itu katanya dikasih air dikepiur gitu pulih lagi. Boleh lagi, Pak. Coba nanti. Iya. Ini saya kasih informasi karena Iya, saya kemarin iya. itu barangkali nanti benar. Ini juga bisa seperti Kang Udin nanti informasi ke bandar-bandar. Tadi istimewanya kelebihannya banyak. Ada loh. Bos bilang gitu. Apa itu? Tuh pengiriman jarak jauh. Dia agak gembet, pilih gini ngembang lagi dia. Oh, nanti pasti laku keras itu Pak. Viral lagi, Pak. Iya, itu ya. betul. Kalau seandainya ini Kang Rian kembali Kang Rian lagi. Seandainya Kang Rian itu dikasih rezeki sama Allah ya. Iya. Bisa beli tanah lagi. Iya. Itu mau tanami cabai lagi apa enggak? Pasti tanami cabai lagi karena udah ketahuan lah hasilnya gitu. Udah Jangan-jangan punya nanti- gambaran. Jangan-jangan bukan Igutavi loh, bahaya loh. Harus dipantau. Oh. Tapi udah yakin ya Kang? Udah yakin, Pak. Yakin ya memang kalau Igutavi. Iya, insya Allah kalau udah punya tanah lagi mah pasti gue tapi lagi karena lagi. udah ketahuan gitu, Ya, udah terbukti. udah terbukti Oke. real lagi. Bagus juga nih pengalaman, jadi makanya saya itu saking apa ya pengen tahunya, saking penasarannya itu memang tadi saya suruh antara Kang Udin ini yang mau ketemu Kang Rian, saya pengen ngobrol langsung gitu loh Kang. Tapi kalau hanya diceritani kan kurang puas Kang, ya kan? Iya, Pak. Jangan-jangan ditambahi sama Kang Udin, Iya. ya kan? Iya. Ngomongnya gini-gini, iya dia petugas masalahnya Tugas, kan? Pak. Benar, Pak. Tugas itu tidak hanya minum ini apa air mineral, kadang-kadang itu tap-tapan oli diminum Ya. biar licin sini. Biar licin, betul, Pak. Laku Igutavinya kan. Lancar biar lancar. Tapi gimana terbukti kan. Terbukti. Bukan abal-abal kan, bukan KW. Bukan. Kadang-kadang ada Igutavi KW. Igutavi Iya, KW. saya juga pernah dengar itu. Iya kan? Ada yang KW. Jangan mau dengan iming-iming yang belum Iya, tentu ya. iya. Carilah petugas seperti ya Kang Udin Kang ini. Udin ini. Yang apa ininya mulutnya sudah licin sekali. Berarti ini ya untuk bandar atau tengkulak atau pengepul itu udah memang bisa membedakan ya Kang? Iya, udah membedakan. Di sentralnya juga gitu ya Kang Udin ya? Ya Iya. benar kayak gitu ya, udah suka gitu ya? Sudah suka Igutavi dan itu berpengaruh dari Kang Rian juga Pak. Jadi Kang Rian termasuk salah satu pelopor Igutavi lah di Cianjur ini Pak. Oh, provokator. Provokatornya. Jadi Provokator. beberapa bandar mungkin di Cikalong atas ataupun daerah Ciranjang tuh sekarang kan lagi banyak yang tanam Igutavi Pak. Itu awal mulanya tuh karena kunjungan ke lahan di sini. Kesini. Pak. Kesini. Iya, Oh, betul. Ada acara. Ada acara. Gitu. Ya, waktu Dan itu. responnya itu Igutavi itu pertumbuhannya lebih genjah. Kalau genjah mah kalau bahasa Sunda Pak. Ya, Jadi, lebih cepat panen. Lebih cepat panen lah. lebih Jadi cepat. 75 sampai 76 hari itu sudah Sudah bisa panen? panen pertama Pak. Oh, berarti bisa ngejar waktu ya Kang? Iya, Ngejar ngejar waktu. waktu. Jadi dalam setahun bisa nanam berapa kali Kang? Dengan umur yang sekian? 70 berapa tadi? 6? 76 hari Pak. 76 hari. Bisa 3 kali ya Kang ya? Enggak, Pak, Tanam. kalau 3 kali Tetap 2 kali sih Pak. Dua kali ya? Umur panen kan Umur panjang Pak. panen. Ya, panjang. berhenti dulu Ah, ya. berhenti. Iya. Ya, benar. Kan umur berarti 76 pertama kali petik pertama ya. kali Pertama kali petik, petik. tapi bisa sampai 20 kali petik, bisa Iya. sampai 25 Emang gitu petik. Kang? betul, Pak. Bisa 2 Saya nggak percaya ini dulu lah. Saya tanya petaninya dulu lah. Iya, yang saya Ini rasain mau tuh 30 kali petik saya juga nggak percaya. orang dia kan belum nanam. Ya belum dia mah. nanam. Belum. Teori sih ya. Teori mulu dia mah. Tapi kalau praktek yang kemarin kan, yang Iya. kemarin tuh memang bener bisa sampai segitu. Benar, bisa sampai 20 kali petikan. Nah, ini baru percaya saya. Ya kan saya baru percaya itu karena Percaya Kang Udin karena ini udah ngomong. Udah ngomong. Bener, udah percaya sekarang. Omongnya Kang Udin bener karena Benar. beliau ini praktek sendiri. Praktek Ya. langsung saya, Pak. Ini kan antara
petani penanam langsung dengan petugasnya nyambung. Betul. Kan berarti kan informasi itu memang real nyatanya Real. kan. Itu bisa petikan sampai 15 sampai 20 kali. 15 sampai 20. Jadi sekali petik itu selang berapa hari? Antara petik pertama sampai ke 15. 4 sampai 5 hari waktu Oh, petik lagi. kemarin. Iya. Nunggu kemungkinan yang agak kecil, agak hijau mungkin sudah menjadi besar dan merah. itu. Panen lagi. Panen lagi. Dan 4-5 hari lagi ada gitu lagi ambil Iya. lagi sampai petikan ke 15 bahkan ke 20. Iya, sampai ke 20. Lama berarti Kang Udin. Di kemarin yang saya ceritakan di Sintra-Sintra itu bahkan lebih. Lebih karena saking suburnya Saking banyaknya subur, ini. iya. Terus apa bener Kang, apa benar ngalami juga yang kemarin itu katanya yang sudah petani-petani yang minded sekali, yang sudah mengiyakin, sudah berulang kali, bukan 2 kali lagi, sudah berulang-ulang kali itu tanam Igustafi ini katanya kalau dibudidayakan atau dirawat dengan baik, dipupuk lagi itu bisa tumbuh tunas yang keluar lagi buahnya. Betul, Bener ya? Pak, bisa. Asalkan ya seperti pertama aja perawatannya, pupuk ditambah lagi, Gitu nutrisi sama obat-obatan yang lain Tanpa beli benih ya berarti. tanpa beli benih. Dirawat lagi seperti yang awal Iya. gitu ya. Itu bisa tumbuh lagi ya. Iya. Untuk buahnya ini yang bonus lah katanya. Bonus, Bonus tuh, ini bonus. sama besarkah atau ada perbedaan? Ada perbedaan sedikit mengecil gitu, Pak. Nggak seperti yang pertama. Jadi kalau cara seperti itu mah agak kecil. Ya karena itu Iya. kan ya memang bonus harus Bonus Salah, itu Pak. mah Ya. sisa-sisa. untuk mengembalikan sebagai beli susu anaknya. Bisa aja. Beli susu anaknya. Berarti memang menjanjikan sekali ya Menjanjikan Kang, sekali, betul, Tapi Pak. ini menjanjikan Betul. sekali bahwa pasarnya sudah ada, bobotnya juga sudah, Iya, sudah dari warna terbukti. buah, panjang Warna buah, buah kerasan panjang. buah, pengiriman jarak jauh juga aman kan. Artinya bandar-bandar juga lebih irit pengeluaran kan ya Irit Kang ya. pengeluaran. Kalau kirim jarak jauh itu kan ongkos kemungkinan sama. Sama, Mas. Ongkos kendaraan sama mungkin ya. Pak, sama. Tapi jatuhnya ke sana kan karena barangnya itu beda kualitas. Beda kualitas. Ya. Kalau di pasaran dijual itu ada grade tertentu nggak Kang Rian atau Kang Udin barangkali tahu. Kalau ukurannya nanti seperti ini bagus tuh grade A, nanti kurang bagus grade B, grade C, itu apa ada? Kalau kemarin sih ada, Pak. Kalau yang super tuh harga bisa lebih tinggi. Yang super ya, yang super, bagus-bagus. iya, bisa lebih tinggi. Kalau yang grade B ya standar lah. Standar ya. Standar. Nah, berarti memang ada tingkatan-tingkatan. Ada ya. tingkatannya. Nah, sehubungan dengan itu yang saya tanyakan, itu untuk Igustafi ini, itu sudah memenuhi rata-ratanya, standarnya sudah grade-nya A sampai super, atau malah di bawah, di rendah, atau yang lainnya gimana? Kalau menurut yang panen kemarin, Yang panen kemarin itu masuk grade yang A sampai super, atau yang di bawahnya, atau gimana? Dibanding yang lain? termasuk super sih, Pak. Paling rendah standar gitulah. Ya, berarti paling standar ya? Standar paling Kalau yang standar. pengalaman yang sebelumnya, yang pernah tanam dan jual merek lain itu grade-nya sampai di mana? Standar itu, Pak. Malah, Standar. paling maksimal standar ya? Maksimal standar itu. Kalau Igustafi bisa standar sampai Super. super ya? Iya, betul. Berarti ya menjanjikan sekali Kang Udin. Betul, Pak, Nggak menjanjikan. salah kalau seperti Kang Udin ini, petugas dari PT BC International Tbk itu yang gencar mempromosikan Igustafi, cabai keritingnya Betul, itu betul. memang terbukti. Ya, Iya. Harapannya ya itu tidak sama-sama untung ya Kang ya. Betul, Jadi Pak. perusahaan yang memproduksi juga untung, Untung. petani yang menanam juga untung. Betul, Jadi Pak. sama-sama dapat Sama-sama untung. menguntungkan. Simbiosis mutualisme Betul, lah. ya. Yang dirugikan, Pak. Gaya dia. Pakai bahasa-bahasa yang nggak Iya. mudeng tuh. Iya. Itu. Cuma Belajar, dia Pak. cari istri aja belum bisa. Udah simbiosis katanya. Mana mutualismenya? Nah, itu. Kita masih melakukan seleksi dulu, Pak. Karena memilih-milih varietas lah, Pak. Kayak mau topping saja di tanaman. Kan kalau nanti salah pilih varietas kan bakal kacau juga, Pak. Ini loh Kang, mohon maaf ini kayak. Iya. Saya cuma kasih masukan sama Kang Udin aja. Kan Kang Udin tahu bahasa Jawa kan? Tahu, Pak. Katanya, milang-miling entuk sing guwing. Hati-hati.
ini nggak mau kurang gini, ini nggak mau kurang ini. Nah. Tahu-tahu yang mana? Betul. Ayo Kang Udin, ayo kita kawin ya. Iya. Lucu itu ya. Pamit ke papat mah bios Pak. Gitu ya. Waduh, nekat sekali dia. Nekat, ya kan? nekat benar Pak, nekat. Makanya pilihlah cewek itu seperti Igo Tavi. Igo Tavi. Ya kan? Bodinya bagus. Bodinya bagus, glowing, Glowing. tapi bobot juga. Iya, berbobot. Jangan glowing luarnya, busuk dalamnya. Ya kan? Betul, betul. Kalau Igo Tavi kan glowing luarnya, Iya. padat dalamnya, Iya. bobot harganya. Cocok, mantap. Bagus. Tuh, ya, bagus. Nah, besok kalau Kang Udin ini sudah laku, Iya. sudah nikah, nggak usah pakai uang kita. Iya. Sumbangnya dia pakai Igo Tavi aja 1 apa 2 gitu. Iya, betul. Gitu ya. Wah, cocok sekali. Ternyata semakin kesini semakin gayeng ya Kang Udin ya. Semakin bisa Udah ya bisa ngobrol-ngobrol gini. Barangkali obrolan kita ini didengar banyak petani-petani cabai keriting khususnya bagi sahabat BISI di mana Amin. berada. Amin Pak. Bisa dicontoh nih Kang, Iya, lagi-lagi betul. menjadi inspirasi nih Kang Rian nih, ya kan? Betul. Di awal saya udah akan bilang, biasanya petani anak muda sekarang ini aja mau jadi pegawai negeri, Iya. nggak mau ya, di perusahaan kan? Iya. Betul, Pak. Nah, mana mau petani kadang-kadang kan? Ternyata di zaman seperti ini serba canggih, serba modern, teknologi ya semakin canggih juga, masih ada anak muda yang seperti Kang Rian ini. Betul sekali, Pak. Ini pantut apa? Dibanggakan. Ini pantut dibanggakan. Artinya apa? Kalau bukan kita generasi muda yang meneruskan, Yang meneruskan. siapa lagi? Iya, betul, Pak. Oh, bahasa Sunda mah sadei. Sadei, apa itu artinya? Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan kita gitu. Bahasa misalkan gini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bahasa Sundanya apa? Sadei. Selain orang mah. Nah, itu. Sadei selain orang mah. Nah, gitu. Selain kita siapa lagi? Iya. Nah, cocok. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih ya Kang Rian. Siap. Kang Udin juga terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan kita, sharing lah ya. Iya, sharing intinya, Pak. Berbagi pengalaman. Bagi pengalaman. Ya harapannya apa yang kita omongkan itu bisa menjadi berkah bagi semua ya. Amin, Pak. Pak. Amin. Berkah bagi perusahaan yang mempunyai produk ini. Berkah juga bagi petani. Iya. Berkah lagi ilmu atau pengalaman seperti Kang Rian tadi bisa ditiru oleh Ditularkan lah, Pak. petani-petani yang lain menjadi sebagai amalan yang bermanfaat. Iya, ya, semoga tentunya. menginspirasi gitu. Sebagai inspirasi. Ya udah, yang penting jangan patah semangat Kang, Iya. tetap maju terus. Iya. Sekarang udah berhasil menjadi petani, Iya, alhamdulillah. petani yang sukses ya. Amin. Harapannya menjadi contoh yang lain. Ya. Dulunya itu hanya ingin jadi petani, sekarang jadi petani contoh bagi petani yang lain. Iya. Ya. Itu ya Kang ya. Jadi secara tidak langsung terima kasih juga atas informasi Kang Udin ya. Iya, betul. Dikenalkan Igo Tavi ya. Iya. Coba nggak dikenalkan tanam itu lagi mati lagi. Mati lagi, Nggak punya ya, Pak. istri sama nggak laku-laku nanti Nggak ya kan. laku-laku nanti, Nggak punya duit betul, mana Pak. mau kawin lagi ya kan. Iya, punya modal. Ditolak mentah-mentah sama calon mertua ini. Paling dia ngandalkan baju saja karena ada cap kapal terbangnya. Merasa gagah dia. Iya. Dengan kantong kempes ya. Tukang Oke, pede, Pak. ya, Kang Rian, Kang Udin, sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya, Iya, Pak. atas obrolannya, atas waktunya, dan terima kasih juga sudah berbagai ilmu. Iya. Semoga sekali lagi yang kita obrolkan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin, Ya. amin, Pak. Pak, sukses semuanya. Amin. Sehat selalu, Kang Rian, Kang Udin. Sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Sahabat BISI, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Kang Rian dan juga Kang Udin membahas seputar cabai keriting Igo Tavi. Semoga yang kita obrolkan bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi sahabat BISI dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Nantikan episode berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar
sahabat BC tidak ketinggalan podcast P3K kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami, baik di FB, IG maupun TikTok dengan nama BC Sahabat Petani. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara pertanian, pasti cap kapal terbang.